to my channel and this is About Sastra. Yay! Inshallah. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone. I bring you Man in Black. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam It's here warahmatullahi wabarakatuh. again. Ini pertama kali aku lihat kamu pakai baju ini, Mister. Iya. Iya ke baru kan? Ya iyalah. Pertama kali ini baru. Bagus loh, Mister. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Berapa harga? Satu aja. Satu aja. Nggak beli dua kok. Oke, Mister, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Oke, masih dalam suasana bulan Zulhijjah. Oke, bulan Zulhijjah itu berarti akan ada sebuah ritual daripada umat Islam yang sangat besar untuk mengakhiri daripada sebuah tahun, yaitu bulan Zulhijjah ini. Ada apa, Mister? Ada ibadah haji. Ada ya, ibadah Mister. haji seperti itu. Berbarengan dengan Idul Adha. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang ibadah haji, Mister, you know what? Ada berita terbaru dari Menteri Agama Indonesia atau Departemen Agama Indonesia, Kementerian Agama Indonesia tentang haji. Kamu tahu kan? Apa? Ya, itu akan ada buka akses untuk war tiket. Haji. War tiket. Jadi buat kalian tuh yang suka-suka war tiket untuk nonton konser, itu nggak hanya di nonton konser. Kalau kamu haji, kamu boleh melalui sistem war tiket. Bukan Kementerian Agama, Kementerian Haji. Kementerian Haji gitu, seperti itu. Mereka ada usaha seperti itu. War tiket. Online ya? Online gitu. Aduh, Jadi nenek kakekku gimana kabarnya, Mister? cepet-cepetan. Dia ngeliatin aja. Oke. Kasihan dong, Mister. Sekejap. Iya. Pencet di mana, nak? Pencet di mana? Oh, udah selesai war tiket. Udah selesai war tiketnya. Gitu loh, Mister. Kita aja, Mister, nonton konser aja. Aku mau beli tiket konser. Iya. Itu katanya dibuka 12.00 siang. Iya. Siang loh, Mister, bukan malam ya. 12.00 siang. Aku buka 12.01 udah habis, Mister. betul. Tahu nggak siapa yang beli? Itu calo. Betul. Calo itu apa ya? Calo itu adalah orang lain yang dengan sistem robotnya, biasanya ada robot atau manual atau mengumpulkan beberapa orang, itu standby untuk membeli tiket, bikin sold out tiketnya dan kemudian menjual lagi dengan harga yang lebih mahal. Seperti Dan itu sudah well known gitu loh. Di Betul. setiap penjualan konser, penjualan tiket apapun itu kayak udah well known gitu loh. Calo namanya. Iya, ini gimana mau dibikin beginian? Oke, sabar. Astagfirullahaladzim. Baru menit kedua loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana? Sabar, kita belum masuk nih. Oke, ini dari kantor Berita Antara. Tahu dong kantor Berita Antara sekredibel apa portal ini? Info haji, Wamen Haji paparkan mekanisme skema war tiket haji. Wow, I think this the first and ever on earth gitu. I think ya di negara lain kayaknya nggak ada haji dengan war tiket, everyone. Coba di Mister dibaca. Jakarta dari Antara, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dhanil Anzar Simanjuntak. Wakil Menteri. Jadi very credible ya, posisinya tinggi ya. Memaparkan mekanisme skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji meski saat ini masih dalam tahap kajian atau sebatas wacana. Dalam penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj di Tangerang, Banten, Jumat, Wamenhaj Dhanil menjelaskan skema tersebut diproyeksikan berjalan berdampingan dengan mekanisme antrean haji yang selama ini berlaku. Kedepan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada yang bertahun-tahun yang itu. reguler itu ya. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri Irfan Yusuf, itu adalah war ticket. Ujar Wamenhaj Dhanil. Berarti Pak Menteri juga nih punya agenda nih. Iya, ini dari Pak Menterinya sesungguhnya, karena yang hadir di acara ini hari Jumat ini adalah Pak Wamenhaj. Jadi yang diinterview adalah Pak Wamenhaj. Wamenhaj Dhanil mengatakan istilah war ticket ini muncul sebagai rumusan transformasi perhajian agar pemerintah bisa memperpendek masa tunggu haji yang saat ini rata-rata 26,4 tahun. Ia menjelaskan pemerintah bersama DPR RI nantinya akan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH berdasarkan perhitungan real tanpa subsidi dari dana pengelolaan keuangan haji. Wow, jadi akan ada dua skema, guys. Yang pertama skema reguler. Skema reguler yang sudah ada masa tunggunya 26 tahun. 26 tahun. Kemudian yang kedua adalah skema war ticket gitu. Skema war ticket ini buat mereka yang hanya punya duit banyak aja, yang bisa langsung tanpa mungkin ya. Jadi karena mereka punya duit, jadi mereka war ticket gitu.
Jadi skema kedua tuh khusus untuk mereka yang punya duit dan bisa bayar dengan tunai gitu, cash gitu. Jadi bagaimana menurut kamu, Mister? Menurut aku sih ya, keberpihakan akan kepada mereka atau keberuntungan akan kepada mereka lagi yang memiliki duit gitu. Sedangkan misalnya akan ada pembagian kuota lagi dong seperti itu. Akan ada beberapa kuota yang dikurangkan atau beberapa kuota yang dilebihkan seperti itu. Sedangkan mereka yang sudah menunggu dan berharap dengan tangan begini setiap selesai sujud itu benar-benar berharap bisa segera ke sana gitu, dan akan terpengaruhi dengan adanya skema baru. Sebenarnya tanpa war ticket ini kan memang haji yang mahal itu sudah ada sudah ada ya, tanpa harus ada war ticket gitu. Ibadah itu kan hak semua orang ya, Mister, sebenarnya gitu. Nah, miskin, kaya, mampu tak mampu. Betul. Masalahnya setahu saya banyak sekali orang yang beribadah haji itu berkali-kali. Gitu. Saya nggak tahu sih, memang diperbolehkan. Boleh, tapi kan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berhaji hanya sekali kan, Mister, gitu. Dan ini banyak sekali orang-orang yang berduit pergi hajinya berkali-kali. Ini kan apakah tidak menghabiskan kuota haji juga untuk rakyat yang lain gitu yang lebih berhak? Bagaimana nasibnya orang-orang yang sudah mengantri puluhan tahun itu? Mereka sudah dimampukan untuk menabung, tapi pada akhirnya sebelum masuk masa beribadahnya gitu ya, sudah harus dipanggil, harus berpulang. Atau lagi-lagi mungkin menurut aku ya, kita tuh suka banget untuk menyelesaikan masalah tapi bukan the core daripada inti daripada masalah yang saat ini rakyat Indonesia sedang rasakan atau sedang alami ketika mereka melakukan ibadah haji loh, Mister. Bahwasanya saat ini pelayanan haji Indonesia is one of the worst. Masih seperti itu, bahkan di tahun 2026 ini, Mister. Padahal kita kota terbesar ya. Kota terbesar seperti itu. Kota terbesar, iya di dunia. Kemudian kita juga memiliki dana tabung haji kita juga cukup loh, Mister, untuk kita membangun apa gitu, doing something gitu kan. We love to create something like not from the poor. We are not solving the problem, actually we are creating another problem. Sebenarnya kan dengan ditunjuknya Wamenhaj, jadi teman-teman yang belum tahu, Kementerian Haji itu baru ada di era masa Presiden Prabowo, which is Presiden ke-8. Sebelumnya yang namanya pengelolaan haji itu ada di Badan Penyelenggara Haji kalau nggak salah ya. Di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama gitu. Sekarang dengan diadakannya Kementerian Khusus Haji ini, harapannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang senantiasa kita temukan di penyelenggaraan haji, persiapan haji gitu. Dengan solusi war ticket ini kok jadi saya malah apa nggak dibalikin aja ya ke Kementerian Agama gitu. Solusinya kok ya kayak solusi apa ya? Gitu apa ya? Bukan, tidak menyentuh selama ini apa yang saat ini orang Indonesia rasakan ketika mereka melakukan ibadah haji gitu. Dan ternyata, Mister, untuk melakukan ibadah haji itu setiap tahunnya itu ada penilaian loh dari negara penyelenggara haji ini, yaitu Arab Saudi gitu. Itu mereka akan memberikan beberapa award. Kita nggak pernah tahu loh. Negara-negara kita nggak pernah dapat kan. Nah itu dia, negara-negara yang mengirimkan jemaah hajinya ke negara Arab Saudi itu oleh pihak Arab Saudi itu akan ada di kayak dirankingkan, diberikan juara kategori-kategori loh, Mister. Siapa yang pernah dapat? Ada tuh sebuah negara 5 tahun berturut-turut. Siapa tuh? Malaysia. 5 tahun berturut-turut, Mister. Kok bisa? Sebagai juaranya gitu, not in the second place, not in the third place, 5 years in a row. 5 years in a row. Dan kita nggak pernah tahu ada wujud penghargaan ini karena memang juara haji ya. We don't deserve, atau kita memang susah untuk mendengar kabar itu dan kita sibuk dan pengen tahu sih indikatornya apa. Coba kita lihat everyone ya. Kok bisa Malaysia juara haji dunia 2026? Indonesia malah tidak masuk daftar. Ya Allah. Ada apa dengan Indonesia? Di saat Lembaga Tabung Haji Malaysia sukses menyabet penghargaan tertinggi penyelenggara haji terbaik dunia 2026 dari Arab Saudi, nama Indonesia justru tak masuk dalam daftar pemenang Labaitum Award. Malaysia dinilai unggul berkat transformasi digital berbasis AI, integrasi sistem layanan yang super cepat, serta komitmen program haji ramah lingkungan. Prestasi besar Malaysia ini tentu jadi koreksi berharga buat tata kelola haji kita. Masalahnya, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Indonesia dinilai masih belum seprogresif tabung haji dalam memutar dana umat secara mandiri untuk ekosistem haji. Nilai manfaat investasi kita masih minim, membuat biaya haji terus meningkat setiap tahunnya. Fakta bahwa kita tidak tercatat di tahun 2026 harus jadi alarm buat BPKH. Saatnya rombak total investasi, demi haji yang lebih aman dan efisien.
Saya mengucapkan selamat kepada negara Malaysia karena Arab Saudi telah umumkan penyelenggara haji terbaik pada tahun 2026. Juara terbaik adalah negara Malaysia. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi resmi mengumumkan daftar pemenang penghargaan atas keunggulan dalam memberikan layanan kepada jamaah haji, dan penghargaan diberikan kepada negara Malaysia. Sedangkan Indonesia yang memegang status sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia justru harus gigit jari. Nama Indonesia tidak masuk dalam seluruh kategori. Absennya Indonesia dari daftar pemenang akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara haji di tanah air. Malahan Malaysia dan Singapura yang mendapatkan penghargaan. Ini sudah kali kelima negara Malaysia berturut-turut menerima anugerah penghargaan dari Arab Saudi. Ini dia Mister. Daftar pemenang penghargaan Labaitum, penghargaan berlian. Malaysia, Ethiopia dari Afrika. jauh banget. Irak, emas itu Turki. Komoro, Djibouti dari Afrika juga tuh. Perak, Mesir, Oman, Maroko. Perunggu, iya, untuk penghargaan perak, untuk penghargaan silver. Untuk penghargaan perunggu Singapura, Tunisia, and Aljazair, Mister. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen negara-negara dalam memberikan layanan terbaik bagi tamu-tamu Allah. Kita nggak pernah dengar, Mister, ada award seperti ini. Coba kita lanjut. Wah, ternyata jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus, yaitu Haji Ikan. Kita tahu jika kuota jamaah haji yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menjadi yang terbanyak pertama di dunia. Dan rupanya jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus oleh warga Mekah dan Madinah, yaitu sebagai Haji Ikan. Loh kok bisa? Julukan ini disematkan bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah jamaah haji asal Indonesia ini tak bisa menghemat saat pakai air. Biasanya pengelola pondokan haji jika diisi oleh jamaah haji bukan dari Indonesia hanya mengisi tandon air 2 kali saja sampai puncak haji. Namun jika pondokannya diisi jamaah asal Indonesia, maka bisa mengisi air 4-6 kali loh. Makanya pengelola pondokan kerap mematikan air yang pastinya kadang bisa memicu keributan. Jamaah haji asal Indonesia dalam sehari bisa bolak-balik mandi, keluar sebentar setelah pulang mandi, berkeringat sedikit mandi, belum cuci pakaian, wudhu dengan air berlebih. Nah, ini karena kebiasaan mandi di Indonesia memang sering ya. Ini juga karena Indonesia banyak air, jadi bisa pakai sesukanya. Namun bagi di kawasan gurun seperti Arab Saudi, air bersih itu memang terbilang mahal ya. Untuk memenuhi persediaan air bersih, maka pihak kerajaan Arab Saudi akan menyediakan truk-truk tangki raksasa. Air yang sudah dibawa sampainya di pemondokan haji atau perumahan penduduk akan langsung digelontorkan ke sebuah tempat penampungan air yang lazimnya terletak di bawah bangunan gedung. Semakin besar daya tampung hotel, rumah, atau pemondokan haji, maka semakin besar pula tandon air yang harus dibuat. Pada awal musim haji, sebelum jamaah gelombang pertama tiba di Makkah, tandon air di pemondokan haji diisi hingga penuh. Lazimnya, baru nanti menjelang musim puncak haji, tandon air itu diisi kembali. Tapi kalau penghuninya boros air, maka tangki yang ukurannya ada yang mencapai 30.000 liter akan terkuras dalam waktu sepekan hingga 10 hari. Masya Allah, tabarakallah. Ini penampakan tenda ini setelah tinggal jamaah Indonesia. Waduh. Selamat jalan hingga sampai tujuan di Mekah. Kenapa nggak diberesin ya? Ibadah selanjutnya. Amin. Jemaah kemah ditinggal bersih, jemaah haji Malaysia dipuji. What? Sampai jalan-jalannya pun. Ada yang tinggalkan sampah, kita tinggalkan teladan. Malu sih. Jadi yang penyelenggara hajinya sudah sangat bagus, kemudian
mereka juga yang melaksanakan ibadah haji juga meninggalkan sebuah kesan yang bagus juga gitu Mister. Jadi tidak hanya penyelenggaranya juga, tapi jemaah hajinya juga doing such a very good things gitu, yang memberikan teladan untuk mereka. Mungkin bukan sebuah target harus 5 tahun berturut-turut bicarakan, everyone sebelum kalian berangkat ke Saudi Arabia tahun ini kita harus dapat lagi. I think tidak ada sebuah wacana seperti itu yang diucapkan sebelum mereka berangkat haji, Mister ya. Aduh, ini namanya budaya ya Mister ya gitu. Itu lagi. Nggak bisa kita datang ke satu negara gitu, kemudian satu budaya tercipta dengan sendirinya begitu saja gitu. Kemudian betul. Ketika kita pulang kita punya budaya yang lain tuh nggak bisa gitu. Yang namanya budaya itu adalah warna dalam diri kita, dan budaya itu senantiasa dibiasakan sejak kita kecil. Menular, contagious dari dan kepada kita gitu, dari siapapun kepada kita atau dari kita gitu ya kepada siapapun gitu, dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa gitu kan Mister ya. Kalau misalkan datang ke suatu negara terus akhirnya berharap kita harus jadi berubah, nggak bisa sih. Jadi ini memang sebuah contoh ataupun cerminan sebuah budaya, potret, betul, sebuah potret yang sangat memalukan gitu ya bagi sebuah negara apabila satu kelompok orangnya diberikan privilege. Ini privilege loh Mister untuk berangkat haji, karena banyak sekali orang yang punya uang tapi belum dimampukan, mampu itu dalam hal waktu, energi, kesehatan gitu ya untuk datang, tapi dia diberikan kesempatan gitu ya. Aku sih mikirnya Aku tidak tahu aku akan seperti apa ketika aku diberikan kesempatan untuk berangkat haji. Apakah aku akan seperti ini seperti apa gitu. Tapi yang jelas ini tuh pernah nggak sih difikirkan bahwa apapun tindak tanduk yang dilakukan di luar negeri atau dalam hal ini ketika sedang berhaji, ini akan berdampak juga buat peserta haji tahun selanjutnya di negara tersebut gitu loh Mister. Pandangan dari negara penerima haji atau penyelenggara haji atau Kementerian Haji dan Umroh di negara Arab Saudi itu memandang negara kita itu seperti apa dan dampaknya seperti apa nanti akan dirasakan gitu. Kok jadi kayak merasakan tempat ini seperti rumah sendiri gitu, padahal kan mereka adalah pengunjung anyhow gitu loh. Dan walaupun mereka bayar, mereka tetap menyewa gitu loh. Itu bukan milik mereka, itu bukan tempat mereka gitu. Itu sih yang miris gitu Mister. Dari beberapa reaksi video kita ya gitu, yang membuat sedih adalah kita sering kali ngomongin tentang government kita, tapi rakyat kita juga nggak oke-oke banget gitu ternyata gitu loh Mister. Sama perilakunya. Aku jadi penasaran kalau orang-orang kayak gini dikasih kedudukan atau dikasih jabatan akan seperti apa gitu mereka memegang wewenang dan tanggung jawabnya gitu. Kok perilakunya seperti dari atas ke bawah tuh sama gitu loh Mister. Jadi kita memperbaiki dengan cara apa ya gitu. Aku sih sangat miris gitu. Saya atau mungkin lewat dari pengelola hajinya bisa mengingatkan gitu loh guys, bahwasanya tolong juga nanti karena kita sebagai tamu datang ke negara orang itu ada tata keramanya juga gitu, bahwasanya kita harus mempelajari negara orang ini negara kering, bukan negara yang basah seperti kita yang berlimpah. Jadi mandi sekali aja ya please ya. Karena apa? Karena ketika kalian mandi berkali-kali seperti kalian lakukan ada di Indonesia, itu kan merepotkan, menyusahkan banget bagaimana orang memiliki hotel ataupun penginapan tempat kalian menginap gitu. Kemudian kalaupun juga nanti sudah selesai misalnya stay di mana gitu, tolong dirapikan lagi ya. Itu dikasih tahu Mister. Oh gitu. Itu dikasih tahu ayah sama umi aku alhamdulillah sudah berumroh. Dan itu dikasih tahu, diinformasikan karena cap haji ikan ini sudah sejak lama, bahkan sejak kita sekolah Mister. Amin. Even ketika untuk merapikan tempat tidur sudah dikasih tahu semua. Sudah dikasih tahu. Oh my god. Makanya Mister. Oh my god. sudah diinformasikan. Tidak dikasih tahu. Sudah diinformasikan. Then why they keep doing? Makanya jangankan hal ini, kita kalau nggak ada polisi di lampu merah aja kita tetap diterabas. Ini maksudnya tuh kebudayaan itu ke bawah gitu kemana-mana Mister. Aku jadi inget yang orang Indonesia main-mainin bunga sakura itu loh Mister. Jadi kayak petik-petikin bunga sakura, goyang-goyangin rantingnya, terus akhirnya copot bunga-bunganya gitu. Itu kamu ingat? Itu yang aku ingat. Yang aku ingat ada orang Malaysia kalau makan itu semua piring disusun Mister. Orang Malaysia. Makan aja seperti itu. No wonder ketika mereka di sana mereka pun lakukan seperti itu untuk jangan-jangan ya Mister. Aku kasih tau ketika mereka meninggalkan hotel. Please guys, is it real? Sebelum kalian meninggalkan hotel, kalian harus bersibuk-sibuk dulu untuk merapikan bantal, merapikan segala sesuatunya. Come on. Ya, gitu. Mereka kan terbiasa untuk ngomong kayak jemur
jemur baju, habis dari mana, banyak yang itu cerita tuh udah bertahun-tahun aku denger kayak banyak haji ikan ini. Iya, haji ikan ini bukan cuma haji loh, misalnya umroh juga. Banyak kebiasaan yang panas ya. Ya aku paham sih maksudnya. Iya. Mereka sudah tua, bukan dewasa lagi, tua gitu. Panas, gak kuat, butuh oksigen dari air gitu, butuh yang segar gitu. Aku nggak ngerti sih, Mister. Dan apalagi karena sistem ini, Mister, yang berangkat dari Indonesia itu kan semuanya orang-orang lansia. Ya kan, manula semua. Karena nunggunya lama. Jadi semuanya itu sudah laten dan sudah mengakar masalahnya itu bener-bener sudah. Abis itu karena ini, abis itu karena tiket. Jadi kayak ya, pusing sih, nggak ngerti sih aku beneran. To the core of the problem. It's not seperti itu. Mau belajar bahasa anak-anak supaya pintar atau mau generasi Indonesia pintar bukan pendidikan. Tapi makanannya dikasih gratis. Bergizi pun enggak gitu. Gratis pun enggak sih sebenarnya. Ya kan? Kemudian untuk mau anak-anak menguasai bahasa asing, oke, Prancis apa Inggris tidak ada di sekolah kurikulum kita saat ini, bukan sesuatu yang wajib. Nah, seperti itu loh. Aku punya satu concern lagi. Kalau misalkan memang predikat ikan haji ikan, kalau memang predikat haji ikan ini sudah melekat sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, kita kan juga punya tabung haji itu ya, Mister ya. Tadi apa namanya? Ya, kayak pemel haji itu yang limited itu ya dibilangnya gitu. Sebenarnya kalau sudah melekat si haji ikan ini ya mbok ya, truk-truk tangki air ini juga diadakan juga oleh pemerintah melalui penyelenggaraan hajinya gitu. Atau kayak tidak kita mengandalkan orang hotel aja sehingga mereka akan kesusahan karena ulah. Kalau sudah bertahun-tahun juga perilaku memberantakan atau mengotori tempat penginapan gitu ya, entah di Musdalifah, ada petugasnya lah apa. Ya, itu kan kalau tenda-tenda itu biasanya ada di Musdalifah, Mister. Jadi mereka mabit, mengumpulkan batu untuk akhirnya jumroh ya di Mina ya kalau nggak salah gitu. Nah, ini tuh kalau tahu begini perilakunya dan sudah menjadi catatan di Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, ya mbok ya ditugaskanlah ada orang yang apa gitu ya. Memang kalau misalkan jadinya gitu, kita nyalahin pemerintah tapi nyalahin rakyatnya juga, jadi bingung gitu loh, Mister. Aku tuh mau kemana gitu yang dikoreksi gitu, yang disasar gitu loh, Mister. Tapi aku juga yakin bahwa uang kita juga banyak, Mister. Uang kita banyak, rakyat kita lebih banyak, Mister, untuk berangkat haji. Tabungan kita harusnya lebih banyak. Tapi Malaysia dengan jumlah penduduk yang cuma berapa persen daripada Indonesia kok mereka sangat. Ini baru kelakuan gara-gara penggunaan air, pemanfaatan air dan pemanfaatan tenda, camp. Belum lagi kalau kita ngelihat makanannya. Beberapa tahun lalu kita juga react kan makanan transportasi dari hotel dan ke tempat ibadah gitu. Atau perilaku warganya. Para lansia itu gitu, atau yang coret-coret atau tulis-tulis. Itu udah di Gua Hira sejak atau apa 50 tahun yang lalu gitu kan. Ada yang jual rujak, ada yang jual rokok. Oh iya. Yes, karena harga rokok di sana mahal, Mister. Jadi mereka sengaja datang haji. Bawa rokok dan ditahan di imigrasi. Akhirnya mereka ini. Mereka berniat untuk jual rokok. Satu bungkus kalau di kita kan bisa 20.000, 30.000, di sana bisa 150.000. Satu bungkus rokok gitu. Jadi kan oke, why not gitu, bisa untuk beli air zam-zam, mungkin bisa buat beli korma untuk oleh-oleh gitu loh. That's how they think. Jadi udah nggak fokusnya ke ibadah. Ya Allah, gitu. Rabbi, Masya Allah. Gitu loh maksud aku. So that's why gitu, jangan berharap untuk kita mendapatkan penghargaan Labaitum Award jauh sekali ya, Mister ya. Karena memang untuk Labaitum ini ternyata tidak hanya yang dinilai penyelenggara haji, tapi jamaah hajinya juga dinilai bagaimana sifat dan tindak tanduknya ada di sana gitu. Well actually kita tidak mengeneralisasikan semua jamaah haji Indonesia buruk, tapi berdasarkan beberapa yang diangkat juga di media sosial kok keep happening ya. Aduh. Gitu sih. Wow, luar biasa, Mister. Luar biasa. Juga kaget ada Haji War. Ini di topik ticket. Ini ada war tiket haji, kemudian ada haji ikan, kemudian ada award. Itu these three things is surprise me to the max. Dan itu berlian, emas, perak, perunggu itu kan ada 3 ya, 3 kali 4 12 negara. Dan bahkan banyak sekali negara-negara yang kita anggap, sering sekali kita anggap miskin. Terbelakang bukan mental ya, tapi maksudnya
terbelakang secara ekonomi gitu. Ethiopia loh, di Afrika loh yang kita selalu bilang kekurangan air gitu-gitu ya. Miskin. Djibouti loh, Djibouti. Misalnya aja kayak baru dengar tuh negara Djibouti. Kelapar. Iya Djibouti. Iya kan Djibouti itu adanya di Afrika sebelah timur, Djibouti gitu. Itu masuk loh, masuk si negara itu gitu. Indonesia nggak ada di situ. Sementara Indonesia selalu kadang-kadang menjadi penyumbang jamaah haji terbesar di dunia, tapi it's only terbesar gitu ya. Kelakuan dan fasilitas selalu begitu. Wow, semoga ada perubahan. Kita sangat berharap ada perubahan yang lebih baik lagi. Amin, karena dampaknya pasti untuk kita berdua juga. Dari dan juga jamaah haji Indonesia itu baiknya sebelum ke sana kita juga belajar apa yang harus kita lakukan dan baiknya tidak kita lakukan di sana. Insyaallah. Okay, everyone, thank you so much for this video recommendation. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to like button subscribe. Mas Muhammad in Indonesia. Terima kasih sudah selalu memberikan inspirasi Malaysia. Indonesia juga bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.